Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurallaha ta'ala azza wa jalla الذي أعطانا الصحة والعافية حتى نستطيع أن ندرس معا ولو كان بوسيلة الإنترنت في يوتيوب. ثانيا، نصلي ونسلم على خير الأنام الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط مستقيم. في هذه الفرصة سأبينكم عن analisis regresi sederhana. Walakin qablahu ismahu li an a'rifa nafsi. Ismi Santi, ana talibah fi ma'hadil ali li ulumil Qur'an Amuntai fi mustawa khamis fi lil ta'lim al-lughatil arabiyyah. Qad sana'tu hadzal video لانتهاء امتحان الأخير المستوى في المادة احتصاءات التعليم الذي قياده لمعلم دوني أحمد رمضاني MPDI. أيوة، لأسهلني في البيان ولأسهلكم من الفهم سأبينكم باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Santi dari STIC Amuntai, semester 5, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Muallim Doni Ahmad Ramadhani MPDI. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai analisis regresi sederhana, yaitu tentang pengertiannya, tujuan, serta langkah-langkah uji analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Baiklah. Nah, yang pertama kita masuk ke pengertian regresi sederhana. Di sini tertulis bahwa analisis regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil. Nah, jadi secara sederhana, analisis regresi ini adalah lanjutan dari analisis korelasi yang kemarin. Analisis korelasi, sebagaimana kita ketahui, bertujuan untuk mengetahui hubungan. Sedangkan analisis regresi ini dilakukan apabila suatu dua variabel atau lebih itu sudah memiliki hubungan. Nah, lalu kita ingin mengetahui bagaimana pengaruhnya. Lanjut, tujuan dari regresi sederhana, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara uji analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Nah, baiklah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara uji regresi sederhana menggunakan SPSS. Yang pertama, kita buka dahulu aplikasi SPSS-nya. Setelah dibuka, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik variable view. Nah, di kolom name, yang pertama di sini kita tulis responden. Nah, di sini kita tulis X. Di sini
Y. Nah, misalnya kita ingin mengetahui pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar siswa. Nah, lalu selanjutnya di sini kita ubah menjadi string. Di 2 dan 3-nya tidak perlu, lalu desimal kita ubah menjadi 0. Label, kita kasih keterangannya, ini responden. Lalu X yang merupakan variabel X atau variabel bebasnya itu adalah ekstrakurikuler. Karena tadi judulnya adalah pengaruh ekstrakurikuler terhadap prestasi belajar. Berarti variabel Y atau variabel terikatnya adalah prestasi. Nah, lalu di measure ini kita ganti menjadi ordinal. Kita klik data view, masukkan tabulasi dari hasil data yang telah kita peroleh. Nah, di sini kita mempunyai 10 responden. Nah, X, karena X-nya tadi merupakan ekstrakurikuler, di sini kita sudah punya tabulasi datanya. Di sini salah penempatan X dan Y-nya, tapi ekskulnya ini benar. Nah, jadi kita tinggal copy paste. Nah, setelah seperti ini, apakah kita langsung bisa melakukan uji regresi sederhana? Tentu jawabannya tidak, karena sebelumnya kita harus melakukan uji prasyarat regresi, yaitu sama seperti yang korelasi kemarin, yaitu kita harus melakukan uji normalitas dan uji linearitas. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya klik analyze, klik analyze, klik regression, linear. Nah, masukkan ekstrakurikuler ini ke dalam independen dan prestasi ke dependen. Lalu save. Nah, setelah muncul seperti ini, klik unstandardized. Klik continue. Lalu OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Tapi bukan data yang ini yang akan kita baca, melainkan data setelah ini. Kita cuma perlu hasilnya saja. Jadi kita tidak usah save, kembalikan. Nah, setelah dapat transform yang seperti ini, maka selanjutnya kita klik analyze lagi. Analyze, klik non-parametric test, legacy dialog, 1 sampel KS. Nah,
Yang ini tidak usah, jadi yang kita masukkan hanya unstandardized yang tadi. Centang normal sudah, lalu klik OK. Nah, di sini yang kita lihat adalah seek to toilet. Nah, yang ini assume seek to toilet. Nah, di sini berlaku jika nilai seek to toiletnya ini lebih dari 0,05, maka datanya itu normal. Nah, di sini hasilnya adalah 0,936. Berarti itu lebih besar dari 0,5. Maka data yang kita peroleh tadi adalah normal. Nah, selesai uji pertama, yaitu uji normalitas. Kemudian yang kedua, uji linearitas. Klik Analyze, klik Compare Mean, masukkan ekstrakurikuler ke independen, prestasi ke dependen. Salah. Jadi tadi analyze, compare mean, oh ya, tetap masukkan yang tadi. Jadi, benar aja. Setelah itu klik option. Setelah muncul seperti ini, yang ininya jangan dirubah. Nah, kita klik test for linearity karena kita akan melakukan uji linearitas. Lalu klik continue, klik OK. Nah, yang kita lihat di sini adalah di bagian ANOVA table ini yang nomor 3, di bagian deviation from linearity. Nah, di sini hasilnya adalah nilai seek-nya adalah 0,25. Nah, uji linearitas, suatu data dikatakan linear jika nilai seek to toilet-nya lebih dari 0,05. Nah, sedangkan di sini hasilnya adalah 0,25. Berarti lebih dari 0,05. Maka data yang kita peroleh tadi linear dan juga normal. Nah, setelah semuanya sudah fix, nah tadi kita sudah melakukan uji normalitas dan uji linearitas, dan hasilnya itu data yang kita peroleh adalah normal dan linear. Maka selanjutnya kita bisa melakukan uji regresi sederhana. Caranya yaitu klik Analyze, lalu klik regression, klik linear. Nah, ini sudah kita masukkan ekstrakurikuler ke independen dan prestasi ke dependen. Lalu klik statistik yang kita centang, yaitu estimate, confidence, model fit, R-square, descriptive. Di sini confidence intervalnya 95%. Lalu di bagian residual kita klik guesswork diagnosis. Lalu klik continue. Nah, lalu kita klik plot. Nah, plot kita kembalikan dulu. Nah, kita masukkan SD receipt-nya ke X dan Z print-nya ke Y. Lalu klik next. Nah,
Nah, kalau nilai yang tadi seperti ini, maka di next ini kita tukar Z prime-nya ke Y, derajatnya ke sebentar. Z prime-nya ke Y, ya dependent ke X. Lalu klik histogram dan normal probability, klik continue. Setelah itu klik save. Nah, di save ini kita centang unstandardized mean individual. Oke, continue. Lalu klik option untuk memastikan apakah nilai probability-nya itu berada dalam default, yaitu 0,05. Pastikan ini 0,05 default. Oke, lalu selanjutnya klik continue. Nah, lalu klik OK. Nah, maka inilah hasil yang kita peroleh. Nah, di sini kita fokus pada tabel kedua, yaitu di baris yang ini, Pearson correlation. Quantile-nya. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara prestasi belajar dengan keaktifan kegiatan ekstrakurikuler sangat kuat dan positif. Nah, nilai R-nya itu adalah 0,938. Jadi, cara bacanya sebelum koma, ini adalah angka 0. Jadi, 0,938 itu positif, artinya searah. Maksudnya tuh semakin tinggi prestasi belajar siswa, maka semakin aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Syukran ila ihtimamikum wal afu minkum idza wajadtum minni khata'an wa nuqsan. Ila liqa fil liqa'il ukhra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.